Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kisha Mustafa dengan NIM 5130025060. Di sini saya akan menjelaskan tentang kafum materi kafum toraks. Kafum toraks sendiri itu adalah rongga besar yang di dalam tubuh manusia yang terletak di antara leher dan abdomen. Rongga ini berfungsi sebagai tempat perlindungan organ vital, terutama paru-paru dan jantung, serta sebagai ruang yang memungkinkan terjadinya mekanisme pernapasan. Lalu ada batas-batas kafum toraks. Yang pertama itu batas anterior atau bagian depan. Itu ada osternum, dibentuk oleh osternum tadi itu atau tulang dada yang melindungi jantung dan pembuluh darah besar dari trauma langsung. Terus ada bagian uh, dorsal yang berfungsi sebagai penopang utama rongga dada. Lalu ada bagian lateral terdiri dari 12 pasang kosta yang membentuk dinding elastis untuk pernafasan. Selanjutnya ada batas superior, yaitu apertura thoracis superior, yaitu lubang penghubung antara rongga dada dan leher yang dilalui oleh trakea, esofagus, pembuluh darah besar, dan saraf. Lalu ada batas inferior. Batas inferior sendiri itu ada apertura thoracis inferior atau tertutup diafragma, sehingga memisahkan rongga dada dan rongga abdomen. Bisa kita lihat di sini bagian superior itu ada apertura thoracis, merupakan pintu masuk dan keluar struktur dari leher ke rongga dada. Ada bagian-bagiannya juga, anterior, posterior, dan lateral. Kalau anterior itu tepi atas manubrium sterni, kalau posterior itu vertebra thoracalis 1 sama lateral itu costa 1. Lalu ada bagian inferior, merupakan batas bawah rongga dada yang terdiri dari ada 3 juga, anterior, posterior, lateral. Yang anterior itu ada processus xiphoideus, yang posterior ada vertebra thoracalis nomor 12, lateral costa, dan arcus costae. Tertutup oleh diafragma sehingga organ toraks dan abdomen tidak bercampur. Gambar ini tuh menggambarkan ada diafragma yang membatasi paru-paru dan organ-organ abdomen lainnya. Cek, sabar. Ojo, ojo di skip. Lalu selanjutnya itu ada musculus thorax, terdiri dari ekstremitas superior atau ekstrinsik, anterolateral abdomen, intrinsik thorax. Yang intrinsik thorax ini itu disarafi oleh nervus intercostalis. Yang bagian pertama tadi ekstremitas superior, itu terdiri dari musculus pectoralis mayor, musculus pectoralis minor, musculus serratus anterior. Lalu selanjutnya itu ada anterolateral abdomen, terdiri dari obliquus abdominis, externus, musculus abdominis. Lalu bagian intrinsiknya itu ada musculus intercostalis externus,
musculus intercostalis internus, musculus intercostalis intimus, musculus transversus thoracalis, musculus levator costarum, dan musculus subcostalis. Untuk musculus intercostalis externus itu fungsinya untuk inspirasi biasa. Kalau untuk musculus intercostalis internus itu untuk ekspirasi biasa. Lalu selanjutnya lalu ada arteri, vena, dan nervus. Yang pertama arteri dinding toraks. Arteri intercostalis anterior. Cabangnya ada arteri thoracica interna, cabang arteri subclavia. Lalu yang bagian posterior itu ada arteri intercostalis suprema, cabang trunkus costocervicalis, arteri subclavia. Lalu selanjutnya ada vena dinding toraks, ada vena-vena interkostal, vena subcostalis. Terus selanjutnya ada nervus dinding toraks, ada nervus intercostalis 1 melayani ekstremitas superior, nervus intercostalis 2 melayani dinding toraks dan sensorium. Nervus intercostalis lainnya itu melayani toraks, lalu melayani toraks dan dinding abdomen, lalu melayani dinding abdomen. Lalu selanjutnya ada mediastinum. Mediastinum sendiri itu ada batas-batasnya, ada anterior, sternum, dan cartilago costae, ada dorsal, corpus vertebra, dan capituli costae, lalu superior ada apertura thoracalis superior, inferior ada diafragma, yang lateral ada pleura mediastinalis. Mediastinum itu ada mediastinum superior dan mediastinum inferior. Yang pertama itu ada origo, musculus sternoioid, dan musculus sternothyroid. Timus sisa-sisa kelenjar berupa jar ikat fibrous. Saluran-salurannya itu ada arcus aorta, aorta ascendens, arteria brachiophallica, arteria carotis communis sinistra, arteria subclavia sinistra. Itu bagian arterinya. Kalau bagian venanya itu ada vena cava superior atau VCS, ada vena brachiocephalica, lalu muara dari vena azygos. Ductus thoracicus terletak dorsal dari arcus aorta dan arteri subclavia. Viscera trakea terletak garis tengah dorsal dari pembuluh darah besar. Osofagus itu terletak sebelah dorsal sedikit ke kiri trakea. Lalu ada nervusnya, ada nervus dextra dan sinistra, plexus cardiacus, nervus resurrens sinistra, nervus renisi dextra et sinistra. Lalu bagian mediastinum inferior ada inferior, terdapat jaringan ikat kendor,
ada pembuluh darah kecil, saluran limfe, beberapa limfonodi kecil. Bagian mediusnya itu ada perikardium dan kor, pembuluh darah besar yaitu vena cava superior, truncus pulmonalis dan bifurcatio trunci pulmonalis, radix pulmonis dextra dan sinistra. Untuk nervinya, ada nervi phrenica terletak pada permukaan lateral, lalu permukaan lateral perikardium, lalu ada salurannya itu aorta thoracalis, vena azygos, vena hemiazygos, dan ductus thoracicus. Untuk viseranya itu ada esophagus, lalu trakea. Trakea ini menjadi bronkus primarius dextra dan sinistra. Ada juga nervi-nervi lain, yaitu nervi vagus dextra, nervi vagus sinistra, nervus vagus dextra, nervus vagus sinistra, nervus planicus mayor, nervus planicus minor. Lalu selanjutnya masuk ke bagian pleura dan pulmo. Pleura tersendiri itu ada pleura parietalis dan pleura visceralis. Nah, untuk pleura parietalis ini ada pleura capula atau cervicalis, ada pleura costalis, pleura diaphragmatica, pleura mediastinalis. Kalau untuk pleura visceralis itu ada permukaan luar pulmo dilapisi mesotelium, terdapat serabut kolagen elastis. Lalu ada tadi kan pleura parietalis sama pleura visceralis. Itu tempat pertemuannya itu di hilus pulmonal atau lubang tempat keluar masuknya radix pulmonal. Hilus ini itu ada hilus dextra dan hilus sinistra. Itu arteri pulmo terletak ventral bronchus, ada vena pulmo terletak caudal. Lalu yang sinistra itu ada arteri pulmo terletak bagian kranial bronchus dan vena pulmo terletak ventral dan caudal. Lalu selanjutnya itu ada pulmo bagian dextra dan sinistra. Ada lobus superior bagian dextra, lobus medius, lobus inferior. Lobus superior sendiri itu ada segmen-segmennya, yaitu segmen anterior, segmen posterior, segmen episalis. Lobus medius itu ada segmen medial, segmen lateral, lalu lobus inferior itu ada segmen apikal atau superior, segmen basal seperti anterior, medial, lateral, dan posterior. Lalu untuk bagian lobus superior, bagian sinistra, itu ada segmen apikoposterior, segmen anterior, segmen lingula superior,
segmen limula inferior. Lobus inferior ada segmen apikal, segmen basalnya itu ada anteromedial, lateral, dan posterior. Trakea ini bisa dilihat dari gambar, memiliki dua bagian, yaitu pars membranosia, pars cartilaginous. Tonjolan di permukaan dalam paling distal bifurcatio trachea sampai carina trachea atau bisa dilihat di panah merah. Lalu ada inervasi pulmo, simpatis dan parasimpatis. Simpatis itu yang pertama dari truncus sympathicus ke ganglion thoracalis, melepas adrenalin atau epinefrin dan noradrenalin, bronkodilatasi atau melebarkan bronkus. Kalau parasimpatis itu dari nervus vagus, melepaskan asetilikholin, bronkokontriksi, dan meningkatkan sekresi cairan bronkus. Baik, selesai saya menjelaskan tentang pulmo, pleura, dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Keisa. Bisa ke slide selanjutnya. Oke, di sini saya akan eh, menjelaskan tentang perikardium. Perikardium sendiri yaitu adalah selubung yang melindungi jantung. Mudahnya begitu. Bisa ke slide selanjutnya. Perikardium sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perikardium fibrosum dan perikardium serosum. Perikardium fibrosum yaitu perikardium fibrosum melekat di bagian anterior ke sternum, di bagian posterior ke vertebrae, di bagian bawah ke diafragma, dan di bagian atas menyatu dengan lapisan adventisia pembuluh darah besar. Eh, Terus ada caudal ke kranial ke lamina advent fasa besar dan lateral pleura parietal. Nah, di antaranya juga ada nervus phrenicus dan fasa pericardiaco-phrenica. Selanjutnya ada pericardium serosum. Eh, Pericardium serosum juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada parientalis dan visceralis. Lapisan parientalis menempel pada pericardium fibrosum, sedangkan lapisan visceralis atau yang disebut juga dengan epikardium menempel langsung pada permukaan otot jantung atau miokardium. Untuk visceralis sendiri menempel ke miokard dan di antara epi dan peri disebut cavum perikard yang berisi cairan serus tipis. Bisa ke slide selanjutnya. Terus terus ke jantung. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jantung. Jantung atau kos sendiri merupakan organ perongga berotot yang berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di mediastinum tengah, yang tepatnya di antara kedua paru dan sebagian besar berada di sisi kiri garis tengah tubuh. Bisa ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada bagian luar jantung. Yang pertama ada vases anterior, yang
menghadap ke sternalis, selanjutnya ada facies posterior yang menghadap ke vertebrae, ada facies inferior yang menghadap ke diafragmatika, selanjutnya ada apex cordis atau bagian ventricle S, selanjutnya ada basis cordis, ada margo acutus dan margo obtusus atau marginal sinistra. Oke, selanjutnya ada facies anterior atau sternalis. Pada permukaan anterior jantung, struktur yang paling dominan ada ventrikel kanan. Ventrikel kiri membentuk bagian apeks jantung. Di antara ventrikel kanan dan kiri, terdapat alur interventrikular anterior yang dilalui oleh cabang interventrikular anterior dari arteri koroner kiri serta vena jantung besar. Pada permukaan ini juga tampak auricula kanan dan kiri serta bagian awal aorta ascendens dan truncus pulmonalis. Selanjutnya, selanjutnya ada facies inferior agak ke atas sedikit. Basis inferior. Permukaan inferior jantung dibentuk oleh ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Terdapat alur interventrikular posterior. Alur ini dilalui oleh cabang interventrikular posterior dan vena jantung media. Sementara itu, permukaan posterior jantung terutama dibentuk oleh atrium kanan dan atrium kiri. Bisa ke slide selanjutnya. Oke. Eh, Selanjutnya ada basis jantung dan margo jantung. Eh, Basis jantung sendiri merupakan tempat keluar masuknya pembuluh darah besar seperti aorta ascendens dari ventricle S, ada truncus pulmonalis dari ventricle D ada juga vena cava superior dan inferior, ada juga vena pulmonalis dextra dan sinistra. Selanjutnya ada margo, margo acutus atau marginal dextra, yaitu pertemuan antara facies anterior dan inferior dan juga dilewati oleh marginal dextra dan arteri koronaria dextra serta vena cordis parva. Selanjutnya ada juga margo obtusus atau marginal sinistra yang berisi marginal sinistra, arteri koronaria sinistra serta vena cordis posterior ventricle. Bisa ke slide selanjutnya. Baik, selanjutnya ada sulcus sulcus coronarius atau sulcus atrioventrikular. Eh, sulcus sulcus coronarius sendiri yaitu berfungsi untuk memisahkan atrium dan ventrikel. Eh, di dalam alur ini terdapat arteri koroner kanan dan kiri beserta cabang-cabangnya, seperti arteri koronaria dextra, terus ada transversus arteri koroner dextra, ada vena cordis parva, ada circumflexa arteri koronaria sinistra yang berada di bawah auricular sinistra, dan ada sinus coronarius. Bisa ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada dinding jantung. Dinding jantung terdiri atas tiga lapisan yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium sendiri adalah lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung. Merupakan laminar visceral perikardium serosum. Sedangkan miokardium adalah bagian tengah yang berisi otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventricle. Untuk gunanya sendiri adalah untuk kontraksi jantung. Sedangkan untuk endokardium, yaitu berupa lapisan tipis endotel yang merupakan lapisan terdalam. Eh, Selanjutnya ada ruang jantung. Ruang jantung sendiri dibagi menjadi empat. Ada atrium dextra, atrium sinistra, ada ventricle dextra, ada juga ventricle sinistra. Eh, Untuk atrium dextra sendiri memiliki dua bagian. Bagian sinus venarum berdinding halus dan merupakan tempat bermuaranya vena besar. Selanjutnya ada bagian auricula yang berdinding kasar karena adanya otot pectita, pectinatus. Selanjutnya di dinding atrium kanan juga terdapat fossa ovalis yang merupakan sisa hubungan antara atrium kanan dan kiri pada masa embrio. Selanjutnya scroll ke bawah. Ada ventricle dextra atau ventricle kanan. Ventricle kanan ini memiliki dinding dalam yang kasar karena adanya trabecula carnea, otot papillaris, dan chorda tendinea. Terdapat juga pita moderator yang membantu penghantaran impuls listrik.
Eh, di sini bagian keluar darah dari ventrikel kanan disebut infundibulum atau konus arteriosus yang bermuara langsung ke trunkus pulmonalis. Bisa ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada ventrikel sinistra atau ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini memiliki dinding miokardium yang jauh lebih tebal dibandingkan ventrikel kanan yang tadi, karena harus memompa darah ke seluruh tubuh. Bagian keluarnya darah di ventrikel kiri ini juga disebut dengan vestibulum aorta yang bermuara ke aorta ascendens. Bisa ke slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada katup jantung. Jantung sendiri memiliki 4 katup yaitu katup mitral kiri, katup atau bikuspidal, ada trikuspidal yang berada di kanan, ada aortik seminular dan pulmonari seminular. Eh, arah katup ada arah katup arah yaitu stenosis yang membuka tak sempurna, ada juga insufisiensi yang menutup tak sempurna. Slide selanjutnya. Terus baik, kerangka jantung. Kerangka jantung sendiri ada 3 yaitu anulus fibrosus, ada trigonum fibrosus, dextra dan sinistra, dan septum interventricular pars membranacea yang berfungsi menjadi tempat melekat dan menstabilkan katup, yang juga tempat melekatnya miokardium serta sebagai isolasi listrik jantung. Slide selanjutnya. Eh, Selanjutnya adalah suara jantung. Suara pertama yaitu berasal dari penutupan katup AV saat sistol. Katup mitral, IJSV mitral kiri, dan katup trikuspidal, IJSV parasentral kiri. Selanjutnya suara kedua yaitu penutupan dari katup semilunar saat diastol. Dari katup aorta dan katup pulmonal. Dan selanjutnya. Selanjutnya ada persarapan jantung. Persarafan jantung terdiri dari 2 yaitu saraf ekstrinsik dan saraf intrinsik. Eh, Saraf ekstrinsik sendiri ada saraf simpatis yaitu truncus simpaticus paracervical dan pars thoracal. Ada untuk saraf parasimpatisnya sendiri yaitu dari nervus vagus. Untuk saraf intrinsiknya ada SA node yang berdetak 60 kali sampai 100 kali per menit primer. Ada juga AV node yang berdetak 40 sampai 60 kali per menit sekunder. Ada juga bundle of his dan juga sabut Purkinje. Untuk inervasi jantung sendiri dari saraf ekstrinsiknya simpatis berasal dari truncus simpaticus paracervical dan pastorakal, melepas neurotransmitter adrenalin yang bekerja pada reseptor satu untuk meningkatkan kontraksi dan denyut jantung. Untuk saraf parasimpatisnya yaitu berasal dari nervus vagus, yang melepaskan neurotransmitter acetylcholine sebagai reseptor muscarinic untuk menurunkan kontraksi dan denyut jantung. Slide selanjutnya. Yap. Selanjutnya ada inervasi jantung. Untuk saraf intrinsik atau sistem konduksi jantung, ada sinoatrial node atau SA node, pacemaker primer, ada internodal pathway, ada atrioventricular node, ada bundle of His atau fasciculus AV, ada crus dextra et sinistra, ada sabut Purkinje. Gitu kan. Baik, selanjutnya adalah vaskularisasi jantung, yaitu nutritif. Yang pertama ada nutritif atau eh, yang mengirimkan nutrisi dari arteri koronaria dextra atau sinistra yang merupakan dari cabang aorta descendens. Selanjutnya ada fungsi fungsional yang berasal dari fasa-fasa besar. Selanjutnya, eh, untuk aliran arteri dari vaskularisasi jantung, yang pertama ada nutritif dan fungsional. Untuk nutritif sendiri itu dari koronaria dextra et sinistra. Selanjutnya, untuk yang fungsional itu dari aorta dan truncus pulmonalis. Dan selanjutnya,
Baik, mungkin cukup dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi hari ini udah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyain? Izin bertanya, Silakan. mengapa dinding torak itu harus kuat, tapi juga harus tetap elastis? Terima kasih. Oke, nice question. Mengapa dinding toraks harus kuat tetapi tetap elastis? Langsung jawab ya. Nah, Jadi dinding toraks itu tadi kan udah jelasin untuk melindungi organ vital, paru dan jantung. Tapi juga harus elastis supaya apa? Supaya bisa mengembang saat inspirasi. Kalau terlalu kaku, itu paru-paru nanti nggak bisa mengembang secara optimal. Nanti yang ada sesak napas. Bisa dipahami? bisa. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin cukup. Baik. Mungkin dari penjelasan saya ada yang ditanyakan. Ada. Silakan. Pertanyaanku itu kenapa jantung membutuhkan perikardium? Eh, Pertanyaannya yaitu kenapa jantung membutuhkan perikardium? Dijelaskan juga dalam PPT tadi bahwa untuk yang pertama yaitu untuk menahan jantung agar tidak bergeser, juga untuk mengurangi gesekan saat jantung berdetak dan mencegah jantung mengembang berlebihan saat darah masuk. Sesuai yang di PPT itu, Mbak. Ya Ada yang bisa ditanyakan dipahami. lagi? Mungkin sudah cukup. Terima kasih. Bisa? Wes.